Hai, kita mau ketemu lagi di part 2, berarti soal SKB CPNS Kementerian Kesehatan. Penyakit kanker yang terbanyak diderita oleh wanita adalah A. CA gaster, B. CA cervix, C. CA mammae, D. CA esophagus, E. CA colon. Jawabannya adalah CA mammae. Kanker payudara adalah kanker paling umum yang mungkin dihadapi wanita dalam masa hidup mereka. Ini bisa terjadi pada usia berapapun, tetapi resikonya naik seiring bertambahnya usia. 2. Seorang anak balita mengalami diare dengan gejala buang air kecil berkurang, mata, ubun-ubun atau perut cekung. Bila dicubit kulitnya tidak cepat kembali dan balita tidak responsif ketika berinteraksi, maka bila dilihat gejala tersebut, balita mengalami diare A. ringan, B. berat, C. dengan komplikasi, D. dengan dehidrasi, E. akut. Jawabannya adalah diare berat. Artinya, jika terdapat dua atau lebih tanda berikut, berarti anak menderita dehidrasi berat. Letargis atau tidak sadar, mata cekung, cubitan kulit perut kembali sangat lamban, tidak bisa minum atau malas minum. 3. Sebagai salah satu zat adiktif, ganja termasuk ke dalam jenis A. narkotika, B. psikotropika, C. nikotin, D. bahan beracun berbahaya, E. obat keras. Jawabannya adalah penggunaan ganja di tanah air sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 hanya untuk keperluan penelitian lembaga yang berwenang. Narkotika golongan itu disebut mempunyai dampak ketergantungan yang sangat tinggi ke dalam jenis narkotika. 4. Obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter adalah A. jamu, B. antibiotik, C. obat herbal, D. mebendazole, E. paracetamol. Jawabannya adalah antibiotik. Kenapa? Karena takutnya ada resistensi bakteri. Karena resistensi bakteri amatlah berbahaya. Ketika bakteri menjadi resisten terhadap suatu antibiotik, penyakit yang ditimbulkannya menjadi sangat sulit, bahkan pada sejumlah kasus menjadi tidak bisa diobati. Diperlukan antibiotik jenis lain yang harganya lebih mahal untuk memerangi bakteri resisten tersebut. Bahkan pada sejumlah kasus tidak ada antibiotik yang bisa melawan bakteri resisten itu. Penggunaan antibiotik yang tidak bijak dan tidak sesuai dengan indikasi, jenis, dosis, dan durasinya, serta kurangnya kepatuhan penggunaan antibiotik merupakan penyebab timbulnya resistensi. 5. Pembayaran BPJS kepada Pusat Pelayanan Kesehatan Tingkat 1 (PPK 1) dilakukan dengan sistem A. paket, B. limited, C. kapitasi, D. INA CBGS, E. asuransi gotong royong. Jawabannya adalah kapitasi. Cara pembayaran fasilitas kesehatan menurut pasal 42 ayat 1, BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama secara praupaya berdasarkan kapitasi atas jumlah peserta yang terdaftar di pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama. Sistem pembayaran kapitasi adalah sistem pembayaran yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, khususnya pelayanan rawat jalan tingkat pertama yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan yang didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di vaskes tersebut dikalikan dengan besaran kapitasi per jiwa. Nomor 6. Pembayaran BPJS kepada Pusat Pelayanan Kesehatan Lanjutan RSUD, RSUP dilakukan dengan sistem A. paket, B. limited, C. kapitasi, D. INA CBGS, E. asuransi gotong royong. Ada poinnya, poin nomor 3 itu, ayat 3 itu, BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada fasilitas kesehatan tingkat kedua dan pemberi pelayanan kesehatan tingkat ketiga berdasarkan cara Indonesian Case Based Group atau INA CBGS. 7. Rempah-rempah telah lama digunakan sebagai bahan baku obat. Masyarakat secara tradisional manfaatkan temu ireng atau Curcuma aeruginosa Ross dalam bidang kesehatan untuk A. penyakit biri-biri, B. penyakit kulit, C. masuk angin, D. penyakit mata, E. influenza. Jawabannya adalah penyakit temu ireng itu merupakan salah satu jenis tanaman Zingiberaceae yang telah dikenal masyarakat sebagai bahan pengobatan tradisional. Biasanya manfaat temu ireng digunakan sebagai bahan ramuan obat alami. Contohnya untuk mengobati batuk, asma, kudis, cacing, malaria, serta sebagai obat penambah nafsu makan. Di situ ada clue-nya.
Bisa mengobati kudis, berarti bisa untuk penyakit kulit. Jadi jawabannya adalah yang B. 8. Tanaman obat keluarga toga salah satunya adalah bawang putih atau Allium sativum. Manfaat bawang putih untuk kesehatan adalah A. Antikonvulsan, B. Antikolesterol, C. Antipiretik, D. Antikoagulan, E. Antibiotik. Jawabannya adalah antibiotik. Saya jelaskan juga ya, banyak untuk manfaat bawang putih untuk kesehatan tubuh. Ada menangkal pilek, meningkatkan performa olahraga, bisa menjadi antibiotik alami, mengurangi risiko kanker paru, meringankan keracunan timah, mengurangi kadar kolesterol, menurunkan tekanan darah, dan mampu melindungi jantung. Jadi di sini ada jawaban dua yang mungkin membingungkan, bisa antikolesterol, bisa antibiotik. Jadi tinggal pilih mana yang kira-kira paling tepat untuk bawang putih. Tergantung nanti kalian dapat soal yang seperti apa. Oke, lanjut. 9. Selain sebagai ramuan antikolesterol, daun seledri ternyata bisa digunakan sebagai obat alternatif, yaitu sebagai A. Antipiretik, B. Antikoagulan, C. Antikonvulsan, D. Antiinflamasi, E. Antidehidrasi. Jawabannya adalah antipiretik. Di sini daun seledri banyak sekali manfaatannya untuk kesehatan. Yang pertama sebagai antiinflamasi, menurunkan kadar kolesterol, mencegah hipertensi, menyehatkan ginjal, membantu menurunkan berat badan, mencegah infeksi, mencegah penyakit kanker, dan juga obat herbal antibakteri. Di sini jawabannya itu adalah yang bisa yang D, antiinflamasi, karena mengandung zat polisakarides dan antioksidan. Jadi ada banyak juga bisa antioksidan dan antiinflamasi, tapi yang paling bisa digunakan itu mungkin bisa antiinflamasi. Jadi ini saya ralat, bukan antipiretik tapi lebih ke antiinflamasi. Oke, nomor 10. Yang termasuk ke dalam bahan pewarna alami untuk makanan berwarna kuning adalah A. Rhodamin yellow, B. Kurkumin, C. Belerang, D. Daun suji, E. Wortel. Di sini tuh kurkumin itu bisa disebut kunyit atau kunir. Kalau beberapa suku mungkin menyebutnya kunir. Disebut juga kurkuma atau disebut juga kurkumin. Adalah termasuk salah satu tanaman rempah-rempah dan obat asli dari wilayah Asia Tenggara. Tanaman ini kemudian mengalami penyebaran ke daerah Malaysia, Indonesia, Australia, bahkan Afrika. Hampir setiap orang Indonesia dan India serta bangsa Asia umumnya pernah mengkonsumsi tanaman rempah ini, baik sebagai pelengkap bumbu masakan, jamu, atau untuk menjaga kesehatan dan kecantikan. Dan menurut penelitian terbaru nih, kayaknya sih kurkumin juga bisa untuk penyembuhan corona. Jadi, semangat teman-teman yang sedang belajar, kaum rebahan, kaum yang stay at home, selalu semangat untuk belajar untuk SKB, Kementerian Kesehatan, dan semoga soal-soalnya bisa dijawab dengan mudah, dengan lancar, dan kita ketemu lagi di part berikutnya untuk sekilas materi SKB Tenaga Kesehatan untuk CPNS Kementerian Kesehatan. See ya!